Itu tadi kita sudah dengar ya, ada kasus yang lagi viral. Nah, yang ini juga belum viral kayak gimana, tapi ini perlu diperhatikan pemirsa. Karena ini soal korupsi. Korupsi di negeri ini, kasus suap lagi dan lagi. Karena Kejaksaan Agung menetapkan satu lagi tersangka baru kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara korupsi korporasi CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, tersangka baru itu adalah Head Social Security and Legal Wilmar Group yang berinisial MSY, dan Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar ini menyatakan bahwa penetapan MSY ini sebagai tersangka sebenarnya adalah pengembangan dari pemeriksaan sejumlah saksi pada beberapa hari terakhir. Ya, dan sejauh ini pemirsa, dari kasus dugaan suap ini penyidik telah menemukan ada 2 alat bukti yang cukup sehingga untuk tersangka baru yaitu MSY ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa malam. Tapi MSY ini artinya menambah ya jumlah dari tersangka yang sebelumnya ada 7 orang pemirsa. Jadi sekarang jadi 8 ya. Dan kita lihat berikut ini keterangan dari Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar terkait dengan perkembangan kasus suap CPO. Selamat malam, salam sejahtera. Kemudian berdasarkan keterangan saksi dan dokumen baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Ya, pemirsa, Kejagung sendiri sebenarnya telah menetapkan 7 tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di PN Jakpus. Mereka ini adalah rinciannya Advokat Marcella Santoso, Advokat Arianto Bakri sebagai pemberi suap, Panitera Muda PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan, dan 4 hakim, yakni ada mantan Wakil Ketua PN Jakpus M. Arif Nurianta, M. Gunawan, serta Hakim Juyamto, Agam Syarif, dan Ali Mutarom. Ya, uang suap ini pemirsa diberikan oleh pengacara terdakwa korporasi terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nurianta, saat ia menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan dari 60 miliar yang diberikan, ini dibagikan pada 3 orang majelis hakim lain yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara itu. Nilainya adalah 22,5 miliar rupiah dibagi 3. Kemudian pemirsa, selain suap yang nilainya 60 miliar rupiah ini, disita juga ada beberapa mobil mewah, moge, dan juga banyak sepeda-sepeda branded. Nah, ini mereka semua dapat itu, akhirnya disita. Ya, ini miris dan ironis sekali ya. Pengadilan, tempat yang harusnya bisa mencari keadilan begitu dalam berbagai kasus, justru orang yang bertindak sebagai eksekutor, memberikan pengadilan untuk semua yang berperkara malah terlibat kasus korupsi.